telepon. Halo. Halo. Belum diajarin, nggak begitu sering. Oke. Soalnya kalau dia kelas 6 baru ke sana. Ya, tapi aku dengar doang. Pernah. Pernah. Mungkin karena bencana atau enggak mungkin ada bencana kayak hujan, longsor atau enggak karena mungkin nggak pernah disiram. Karena pohon menyebabkan oksigen. Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Ben tahu? Nggak yakin sih. Kalau Mbak gimana nggak tahu. Nah, penyebab utamanya adalah CO2. CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang menjadi aktor utama dalam krisis iklim. CO2 akan bertindak sebagai perangkap panas yang akan menyerap radiasi infrared dan kembali merefleksikannya ke bumi. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? CO2 akan mengalami vibrasi akibat adanya dua atom oksigen sebagai elektronegatif dan satu atom karbon sebagai elektropositifnya. Semakin banyak radiasi infrared yang diserap, maka kemampuan vibrasi CO2 akan semakin kuat dan radiasi yang direfleksikan berdampak pada pemanasan global di bumi. Kira-kira dari mana sumber CO2 ini berasal? Menurut data dari Visual Capitalist, sektor energi menjadi emitter utama gas rumah kaca di atmosfer dengan persentase mencapai 74%. So, is there any solution? Fortunately, yes! Ya, inilah saatnya kita transisi dari fossil energy ke renewable energy. Renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber daya terbarukan yang secara alami dapat diperoleh kembali atau tidak akan habis pada skala waktu manusia. Jenis-jenis renewable energy tersebut diantaranya adalah solar panel yang menghasilkan arus listrik dari sinar matahari, pembangkit listrik tenaga angin, geothermal energy yang berasal dari panas bumi, hydropower energy yang menghasilkan energi dari aliran air, tidal power yang menghasilkan energi dari gelombang pasang surut air laut, biomass energy yang berasal dari organisme hidup atau yang pernah hidup seperti tanaman, kayu, dan limbah makhluk hidup seperti sampah, limbah industri maupun kotoran hewan, serta hidrogen energy. Lalu, kenapa ya belum banyak anak muda yang tertarik dengan isu ini? Mungkin sudah ada beberapa yang mengerti dan mengimplementasikan, tapi belum sebaik itu. Sebenarnya, jika melihat tren di kalangan anak muda sekarang, sudah banyak gitu anak muda yang sadar akan pentingnya transisi energi ke renewable energy. Salah satu contoh yang bisa terlihat seperti banyak bermunculan webinar-webinar, lomba-lomba yang ditujukan kepada anak-anak muda, serta adanya juga komunitas dan organisasi pemuda yang membawakan tema-tema renewable energy itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin bisa dibilang jika anak muda belum tertarik ke renewable energy gitu, tapi implementasi renewable energy itu sendiri yang belum hadir secara nyata dan masif di tengah-tengah kita. Apa sih tantangan terbesar sebagai anak muda? Tantangan terbesar anak muda di Indonesia mungkin bisa dikatakan bahwa untuk bisa mempercepat perkembangan renewable energy di Indonesia perlu aksi kolektif dari anak-anak muda itu sendiri. Dan berangkat dari individu yang sudah mulai aware tentang renewable energy di Indonesia, diharapkan individu-individu ini bisa menginfluence orang lain dan juga bahkan pemerintah sendiri untuk bisa mempercepat transisi energi ke renewable energy di Indonesia. Kemudian juga terdapat tantangan kesempatan pekerjaan di bidang renewable energy di Indonesia, di mana jika kita lihat sekarang tuh sebenarnya belum banyak gitu ya sekarang. Tapi seiring perkembangan waktu pasti akan terus bertambah karena Indonesia sendiri juga sedang shifting ke renewable energy. Lalu bagaimana sih peran anak muda dalam isu renewable energy dan mengurangi emisi CO2? Oke, jadi peran anak muda dalam perkembangan renewable energy bisa dimulai dari menyebarkan kesadaran masyarakat yang termasuk anak-anak muda itu sendiri tentang betapa pentingnya transisi ke renewable energy dari bahan bakar fosil.
Hal ini bisa diwujudkan dengan membentukkan komunitas atau organisasi yang berfokus pada edukasi renewable energy dan penyeluruhan informasi renewable energy serta pemahamannya, baik di kampus maupun di luar kampus. Salah satu contohnya adalah Society of Renewable Energy yang berada di berbagai universitas di Indonesia. Nah, lebih jauh lagi, anak muda bisa nih mulai mencari karir di bidang green job dan perusahaan-perusahaan yang mendukung prinsip-prinsip sustainability. Karena salah satu tujuan dari penggunaan renewable energy ini adalah untuk mengurangi dampak krisis iklim dengan mulai menggunakan energi bersihnya itu. Jadi lifestyle dari anak muda ini juga harus mulai digeser nih, seperti mulai melakukan penghematan energi, mulai punya pandangan untuk menggunakan mobil listrik ke depannya, atau simply mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Nah teman-teman, satu hal penting lagi, apapun latar belakang kalian, apapun latar belakang pendidikan kalian, baik itu mungkin hukum, ekonomi, ilmu pengetahuan alam, teknik, komunikasi, atau lainnya, kalian sangat bisa berkontribusi dalam ranah renewable energy. Tentunya melalui perspektif dan kelebihan dari ilmu yang kalian miliki. Selain itu, kita bisa meminimalisir emisi CO2 dengan cara naik kendaraan umum, menanam pohon untuk menggantikan emisi karbon dioksida yang kita hasilkan, dan matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Ayo, Inilah saatnya Aku, Kamu, kita semua mulai langkah kecil kita hari ini.